Saudara-saudari yang terkasih, setiap dari kita secara pribadi itu mengalami pertumbuhan. Tetapi di tengah-tengah pertumbuhan itu tetap saja ada hal yang bersifat tetap. Ada hal yang cenderung menetap di dalam diri kita seiring dengan pertumbuhan itu terjadi. Kalau fisik ya pasti bertumbuh berbeda ketika kita dalam keadaan seperti seorang bayi sampai bertumbuh menjadi dewasa, secara fisik berubah. Tetapi di tengah-tengah perubahan itu ada hal-hal yang tetap. Yang namanya karakter itu adalah salah satu ciri dari kepribadian kita yang cenderung bersifat tetap. Tetapi selain ada karakter di dalam diri kita, pembawaan yang bersifat tetap itu, kita juga memiliki sifat-sifat lain yang bisa berubah seiring perjalanan waktu. Dinamika perjalanan hidup manusia ini juga terjadi di dalam dinamika sejarah perjalanan gereja. Bahkan itu terjadi sejak awal mula gereja perdana. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana pada awal masa pertumbuhan gereja, gereja sudah berhadapan dengan persoalan yang menimbulkan konflik. Persoalannya sederhana, tetapi pada akhirnya itu berkaitan dengan soal bagaimana ajaran gereja. Apakah orang-orang yang tidak bersunat itu harus menjalani sunat ketika mereka masuk dalam iman Katolik? Pertanyaan sederhana itu menjadi persoalan karena di satu sisi ada kelompok, dan tentu saja kelompok itu adalah kelompok yang berasal dari orang Yahudi yang ingin tetap mempertahankan tradisi itu sebagai identitas Kristianitas. Jadi dari kelompok ini berpegang pada prinsip orang yang mau menjadi Kristen harus ikut sunat juga. Dalam kenyataannya, yang masuk di dalam gereja Katolik itu bukan hanya orang-orang Yahudi, di mana mereka tidak memiliki tradisi sunat itu. Tentu dari kalangan mereka yang tidak memiliki latar belakang budaya seperti itu, ya tidak mengharapkan bahwa untuk menjadi Kristen harus mengikuti tradisi Yahudi. Persoalan ini mulai menimbulkan masalah. Lalu mulailah dibahas di dalam kelompok pemuka jemaat yang punya peran dalam peristiwa itu Paulus dan Barnabas dan orang-orang yang dianggap sebagai penatua. Pada tahap ini kita baru mendengarkan di tengah-tengah kebingungan orang Kristiani pada waktu itu tentang bagaimana harus bersikap, para rasul ini, para pemuka umat ini memberikan penegasan. Ikuti apa yang memang sudah ditetapkan. Kalau sesuatu itu sudah ditetapkan secara jelas, ikuti saja. Misalnya, lalu disebut dengan jelas larangan-larangan soal makan. Makanan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Tetapi dengan menyebutkan itu, mereka belum secara eksplisit, secara jelas menyatakan sunat atau tidak sunat itu bukan persoalan. Belum secara jelas menegaskan yang non-Yahudi enggak usah sunat, enggak apa-apa. Meskipun di balik itu sebetulnya Paulus dan Barnabas tidak setuju dengan pandangan orang yang mengharuskan sunat
sebagai bagian dari identitas Kristiani. Tetapi meskipun belum sangat jelas, arahnya sudah mengarah kepada apa yang nanti akan dibahas dalam konsili di Yerusalem. Itu nanti sampai dibahas di dalam sidang besar yang disebut konsili, dan akhirnya dipecahkan di sana pernyataan secara resmi bahwa tradisi sunat itu tidak mengikat bagi orang Kristiani yang bukan berasal dari tradisi Yahudi. Dinamika seperti ini hanya mungkin terjadi di tengah perpecahan itu, lalu muncul yang namanya pemecahan atas persoalan, sehingga situasi keterpecahan itu bisa diatasi berkat bimbingan Roh Kudus. Dan itu adalah bukti nyata dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa Roh Kudus, Roh penolong itu akan diberikan oleh Bapa dalam namaku untuk menjadi penolong bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, seiring perjalanan waktu, berabad-abad gereja terus-menerus berhadapan dengan situasi yang berubah. Dan di tengah-tengah perubahan itu, gereja juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, dengan situasi zaman. Perubahan paling besar yang terjadi adalah ketika Konsili Vatikan II terjadi. Saat itulah gereja berubah pandangan, bahkan dalam pandangan dogmatis ajaran, dari yang tadinya menganggap keselamatan itu satu-satunya milik gereja, gereja membuka diri bahwa di luar gereja Katolik pun ada keselamatan. Keyakinan atau iman yang diyakini tetap sama, percaya kepada Allah Tritunggal. Tetapi bagaimana menerapkan, menjalankan iman itu menyesuaikan dengan apa yang terjadi seiring dengan perubahan zaman. Terakhir, kita berhadapan atau mengalami bagaimana gereja di bawah kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus pun mengalami perubahan. Dengan tetap berpegang kepada ajaran-ajaran gereja, Bapak Paus Fransiskus itu mencoba untuk menghadirkan gereja dengan wajah yang berbeda. Dari gereja yang lebih hadir sebagai institusi yang agung, institusi yang kuat. Lalu salah satu yang sering kali diulang oleh Bapak Fransiskus adalah gereja itu harus menjadi seperti rumah sakit di tengah medan perang. Dari institusi yang megah menjadi sebuah institusi yang bahkan justru menampilkan kelemahan, kerapuhan. Dan sebetulnya itu tidak menyimpang dari ajaran awal, dari keyakinan yang diyakini oleh para rasul dan para bapak gereja, di mana ditegaskan melalui bacaan hari ini, Allah itu adalah kasih, dan Tritunggal Maha Kudus yang menyertai gereja itu adalah kasih. Kalau kasih itu selama ini lebih banyak dihadirkan dengan hal-hal yang bersifat luar biasa, dengan penampakan institusi gereja yang kuat, Bapak Paus Fransiskus almarhum itu mengajak kita untuk menghadirkan kasih dengan cara yang justru paling awal, bahwa kasih Allah itu justru dihadirkan melalui Allah yang terlibat di dalam kerapuhan hidup manusia. Bukan di atas kemegahan,
Justru karena Allah mau masuk di dalam kehidupan kita, maka belas kasih Allah itu menjadi semakin dirasakan. Karena inti dari iman kita itu akan menjadi kuat, kita yakini, kita imani, kita hidupi ketika pada akhirnya kita ini sungguh mengalami Allah sendiri di dalam hidup kita. Sama halnya dengan banyak hal di dalam kehidupan kita itu menjadi sangat jelas, sangat terang bagi kita ketika kita sendiri mengalaminya. Penjelasan-penjelasan, tulisan-tulisan, bahkan tulisan-tulisan yang berdasarkan kajian ilmiah, mungkin itu memang benar, tetapi kadang-kadang bagi kita tidak memberikan pemahaman yang cukup. Ambillah contoh. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami yang namanya sakit anyang-anyangan. Pak, tahu sakit anyang-anyangan itu apa? Pernah dengar? Pernah mengalami? Tidak pernah. Frater pernah mengalami? Belum pernah. Apalagi belum pernah ditanya ya nggak tahu. Anyang-anyangan itu sakit yang mengalami kesulitan dalam buang air kecil. Lalu dikatakan itu mengalami rasa sakit. Saya kalau diminta untuk menjelaskan ya tidak bisa. Tidak pernah mengalami itu. Jangankan tidak pernah mengalami, bahkan kalau kita pun sudah pernah mengalami itu, kita menjelaskan kepada orang lain bagaimana rasanya sakit itu, belum tentu itu membuat orang lain mendapatkan gambaran yang jelas. Hal yang sama untuk hal-hal yang lain yang mungkin pernah kita makan. Kita pernah makan sesuatu, lalu kita mencoba untuk menceritakan kepada orang lain yang tidak pernah makan hal yang sama itu. Bagaimana menggambarkan rasanya? Tidak mungkin bisa menggambarkan dengan begitu jelas. Satu-satunya cara untuk bagi orang yang belum makan itu untuk tahu bagaimana rasanya, dia juga makan. Maka itu jugalah relasi kita dengan Tuhan. Memang ada ajaran-ajaran resmi dalam bentuk dogma. Dogma ajaran Tritunggal Maha Kudus. Tetapi sejak dari awal Yesus sendiri sudah menyiapkan cara bagaimana ajaran itu bisa kita pahami. Satu-satunya cara adalah kita sendiri mengalami kehadiran Allah Tritunggal itu di dalam hidup kita. Kapan itu kita alami? Bapa yang memelihara kehidupan kita, Yesus yang secara nyata hadir melalui sabda dan tubuhnya, melalui Ekaristi yang kita rayakan, Roh Kudus yang dianugerahkan sebagai roh penolong. Maka kalau nanti di dalam hari-hari ke depan ini, setelah kita merayakan kenaikan Tuhan, kita menantikan Roh Kudus di dalam novena Roh Kudus, menantikan hari raya Pentakosta, itu mau mengingatkan kita untuk lebih mengenali anugerah Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Salah satu cara adalah merenungkan bagaimana hidup saya di dalam kerapuhan saya, di dalam kelemahan saya tetap bisa menghadirkan belas kasih Tuhan. Kita diundang justru melalui kelemahan-kelemahan kita menghadirkan kebaikan Tuhan. Kalau menghadirkan belas kasih dengan kita memiliki kekuatan, itu mungkin bukan hal yang terlalu sulit. Orang yang kuat, orang yang serba punya, orang yang penuh di dalam dirinya,
melimpahkan belas kasih mungkin tidak sulit. Tetapi di tengah-tengah kita sendiri kurang, di tengah-tengah kita sendiri lemah, kita diundang untuk menghadirkan belas kasih Tuhan. Dan itu bisa terjadi bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita memohon rahmat Roh Kudus supaya Tuhan yang telah memberikan anugerah kehidupan kepada kita menjadikan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita itu menjadi sarana untuk kehadiran belas kasih-Nya. Karena pada dasarnya itulah yang dipakai Allah sendiri untuk membuat kita manusia mengenali bagaimana Allah itu. Allah hadir melalui Yesus yang bahkan menderita di kayu salib, wafat bagi kita. Melalui penderitaan, melalui kelemahan, bahkan melalui kematian. Jika demikian, maka bukan hal yang mustahil bagi kita untuk juga menghadirkan belas kasih Allah itu melalui kelemahan dan kerapuhan kita. Syaratnya kita memohon rahmat Roh Kudus untuk memampukan kita. Mari kita memohon rahmat itu, dan sambil menantikan saat-saat nanti dirayakannya anugerah Roh Kudus itu di dalam gereja sebagai saat di mana gereja didirikan karena anugerah Roh Kudus, kita juga memohon rahmat itu bagi diri kita sendiri agar kita makin bisa menjadikan kelemahan dan kerapuhan kita ini sebagai sarana keselamatan bagi orang lain. Tuhan memberkati.